iman kepada malaikat Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada qada dan qadar. Ya, bisa. Pernah dengar nggak? Saya beriman kepada Islam sejak lahir. Setuju nggak? Iman sejak lahir. Setuju. Kalau kakaknya? Kurang. Oke. Kalau agama ini kan memang ketentuan dari orang tua. Kalau dari saya sendiri, agama ini bukan keturunan, tapi ketentuan dari kita sendiri. Nanti. Agak kurang setuju kalau iman itu Iman sejak dari lahir. Baik, sahabat diskusi. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu iman. Jadi definisi iman itu apa, nanti kita akan menjelaskan dengan sahabat lama saya ini, ada 2 orang. Bahwa pernyataan orang itu mengimani Islam sejak lahir. Setuju apa enggak dari pendapat sahabat diskusi? Jadi menurut Bang Sandi ini gimana tentang iman sejak lahir? Mengenai keimanan, ya. Jadi tadi sudah disebutkan iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, kemudian Rasul, kemudian malaikat, dan kemudian hari akhir. Itu hanya sekedar untuk hafalan. Ya kan? Waktu di sekolah dulu ya? Ya, waktu di sekolah itu memang untuk hafalan. Tetapi kalau kita berbicara keimanan, ya kan, itu kan artinya seperti kepercayaan, ya kan, kepercayaan. Tetapi sebenarnya keimanan itu harus diamalkan, ya kan? Jadi ada tindakan dari diri kita. Iman sejak lahir itu percaya nggak? Apa setuju nggak maksudnya? Iman sejak lahir ini? Ya, iman sejak lahir. Karena memang sejak lahir kita dalam kondisi berbentuk bayi, ya kan? Jadi kita ya masih belum mengetahui apapun. Ya kan? Iman sejak lahir ya nggak bisa kita. Nggak bisa ya? Ya, jadi kita harus memahami dulu apa itu keimanan. Nah, itu pun harus ada caranya bagaimana kita bisa memahami keimanan. Oh, kalau secara lahir ya saya kurang setuju iman secara lahir. Ya. Oke, itu ya pendapat dari Bang Sandi. Nanti sahabat diskusi bisa komen di kolom komentar setuju apa enggak, tapi ada penjelasannya. Baik, menurut Bang Ja'far. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang diberikan. Ya. Kita artikan dulu nih, iman itu apa sih beriman? Beriman berarti kan definisi beriman itu kan dalam akar kata iman atau percaya. Percaya. Jadi arti dari iman itu adalah meyakini sesuatu, gitu ya. Meyakini sesuatu atau yakin dengan sesuatu. Itu yang secara umum, arti secara umum. Tapi kalau secara religius bahwa iman itu adalah meyakini sesuatu yang mungkin kita nggak tahu gitu. Tadi ada 5 ya, iman itu ada 5, iman kepada Allah. Itu kita nggak tahu sebenarnya kan ya. Allah seperti apa hari ini kita mungkin ya, mungkin ada yang nggak tahu Allah seperti apa. Memang nggak tahu sih ya Allah seperti apa. Terus iman kepada yang pertama, yang kedua iman kepada Rasul Allah ya, Rasul Allah ya, iman kepada Rasul. Kalau Rasul mungkin orang dulu yang tahu, tapi kita tahu nggak? Kita nggak tahu gitu loh iman. Ya. Makanya definisi iman kita harus artikan dengan benar-benar bahasa arti iman yang sebenarnya menurut tata bahasa aslinya gitu. Jadi kita menjelaskan itu enak gitu untuk sahabat diskusi ya. Iman kepada malaikat Allah, apalagi malaikat. Ya kan? Benar. Kita semua nggak tahu iman kepada hari akhir. Semuanya ini kita nggak tahu. Detik ini nggak tahu. Nah, makanya kita disuruh iman, disuruh yakin dulu. Tapi kan nggak harus, Allah itu nggak yakin serta-merta yakin gitu kan. Yakin kosong gitu. Jadi yang penting yakin. Kalau kita berbicara yakin, kita berbicara iman yang sebenarnya, manusia dengan iblis, imanan mana? Gitu kan. Imanan iblis. Ya kan imanan setan. Karena mereka udah berdialog langsung dengan Allah. Tapi kita manusia, ya kan belum tahu kita, tapi kita sok-sokan aja ngomong beriman kepada Allah. Jadi makanya itu kita berbicara iman, kita harus kembalikan ke arti sebenarnya iman itu apa.
Yang pertama kita bahas iman itu adalah atas izin Allah ya. Di Yunus ayat 100. Ya, 10 ayat 100. Di situ bahwa disebutkan bahwa iman itu adalah atas izin Allah yang itu. Dan juga sebelum iman itu ada, kita itu harus tahu kitab dulu. Allah menyatakan di Asy-Syura tadi surat 42 ayat 52 bahwa iman itu harus tahu dengan kitab. Dikasih tahu kitab dulu baru kita tahu iman, seperti itu. Nah, yang di video tadi ada yang yakin dari lahir kan gitu ya. Ada yang yakin bukan dari lahir sebenarnya, dari 3 bulan kandungan itu memang di otak saya dari kecil sudah kayak gitu. Sudah dicekokin gitu, bahasa-bahasa gitu, menggema di telinga kan gitu ya, menggema di otak. Pokoknya tiap hari waktu tiap pengajian pasti dikasih tahu kayak gitu, tiap pengajian kasih tahu kayak gitu bahwa orang itu sebelum lahir 3 bulan sudah ditiupkan ruh katanya gitu. Ruhi yang gitu katanya itu. Ayatnya ada sebenarnya. Cuman kita nggak bahas itu dulu, tapi kita bahas masalah ini. 3 bulan kita ditiupkan ruh, baru di situ ada perjanjian. Seperti yang dijelaskan di surat Al-A'raf 7 ayat 172 dan 173, di situ yang buat pegangan orang-orang yang di luar, yang orang-orang pada umumnya ya, orang pada umum bahwa sebelum lahir, Adam itu sebelum lahir itu sudah perjanjian 3 bulan itu, di kandungan 3 bulan sudah perjanjian sama Allah. Jadi ada perjanjian gitu. Tapi itu sebenarnya bukan itu ya. Surat 16 An-Nahl itu ayat 78 mengatakan bahwa wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum. Jadi Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'ah, tidak tahu apapun di situ ya. Wa ja'alakumus sam'a, dikasih pendengaran, karena anak baru lahir itu pasti pendengaran dulu yang pasti. Nek mata masih belum bisa lihat. Itu ayat alam yang diejawantahkan di kitab ya. Wa ja'alakumus sam'a, pendengaran dahulu. Wal absor, baru penglihatan. Wal fuada, baru bisa berpikir dia. Kalau kita sudah berjanji, sudah beriman kepada Allah, ya kepada Tuhan intinya, di dalam kandungan dengan ayat 1 saja ini udah selesai sebenarnya, udah terbongkar semuanya nggak. Berarti doktrin-doktrin yang mana katanya baru lahir itu sudah beriman, itu doktrin itu udah terbongkar atau sudah tertolakkan oleh 1 ayat saja, yaitu An-Nahl 16 ayat 78. Ya, seperti itu. Terus kita kembali ke kata-kata iman tadi, yang dikatakan Bang Sandi, ya Bung Sandi tadi bahwa iman itu harus diejawantahkan kan ya, diejawantahkan. Bagaimana bisa mengejawantahkan 5 iman kita ini, tapi kita tidak pernah mengenal kitab gitu ya. Karena di surat Asy-Syura ayat 52 itu, sebelum kamu mengetahui iman, Allah itu mau ngasih kitab dulu, suruh baca kitab bahasanya. Kalau kitabnya dari dulu ada gitu. Terus kita kembali ke masalah kemusyrikan gitu ya. Apa? Iman kepada Allah, ya kan? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah yang bagaimana ini gitu. Kita aja paham tentang Allah aja nggak paham gitu ya. Iya. Katanya bilang iman. Kalau sekedar ngomong bilang iman, semuanya bisa. Saya iman aja kan gitu ya. Sekedar ucapan gitu sekedar ucapan ya. Nah, yang dikatakan Bung Sandi tadi, bahwa harus ada sikap dan perbuatan seperti apa. Nah, sikap dan perbuatan itu kita lanjut nanti.